Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat pemula, karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya Mas untuk merubah dari sebuah LED yang 6 volt ke 9 volt ataupun yang 9 volt ke 6 volt ini supaya aman ataupun stabil, mungkin seperti itu ya sahabat ya, dan ukurannya bagaimana. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya buat sahabat penanya ataupun sahabat pemula. Kalau sahabat yang senior saya yakin sudah pasti tahu. Untuk chiplet ini kuncinya ada di hitungannya sahabat ya. Sebenarnya dalam hitungan miliampernya aja dengan watt sebenarnya. Jadi di sini sudah saya buatkan 2 buah LED DC. Yang ini 9 volt ya sahabat, yang sebelah sini. Kemudian yang di sini 6 volt ini dengan chiplet yang sama 8 buah chiplet. Ya. Ini nanti akan saya nyalakan dengan menggunakan sebuah driver non polar ya. Yang kita bahas non polar ya sahabat, bukan menggunakan IC. Jadi ini drivernya sudah saya buatkan. Nanti akan kita nyalakan dengan 1 buah driver ini untuk menyalakan yang 6 volt dengan yang 9 volt, di mana perbedaannya ataupun bagaimana perubahannya. Namun dalam hal ini perlu juga sahabat ketahui sebelum menyalakan itu, satu kuncinya sahabat harus punya voltmeter DC untuk pembaca chiplet ini ataupun kWh meter ya sahabat, biar kita tahu berapa miliampere dan berapa watt yang kita gunakan. Dalam hal ini dibutuhkan satu, yaitu rumus penghitungannya ya sahabat. Ini sudah saya oret-oret sedikit. Ini ada 6 volt dan 9 volt, ini sudah saya tulis ya. Di sini yang 6 volt dulu ya sahabat. Caranya kurang dan lebih seperti ini. Seandainya nanti ada sahabat yang lebih tahu, ya monggo kita berbagi bersama. Ini 6 volt chipletnya, ini ya, yang ini 6 volt. Miliampernya 150 ya, dikali 6 volt. Jadi miliampere 150 dikali 6 volt sama dengan 900. 900 ini dikali 8 chip ini. 8 chip sama dengan 7,200 ataupun 7 watt, 2. Ini ya. Kemudian yang sebelah sini ini ada chip yang ukurannya 9 volt. Ini 9 volt. Miliampernya 100 dikali 9 volt sama dengan 900. 900 dikali 8 chip ketemunya 7,2, sama dengan ini sahabat. Nah, apakah nanti setelah dinyalakan menggunakan 1 buah driver ini akan sama? Tentunya berbeda sahabat ya. Tentunya berbeda. Karena yang membedakan di sini adalah miliampere sahabat. Ini miliampere. Di sini yang 6 volt 150 miliampere, yang 9 volt 100 miliampere. Semakin besar miliampernya maka semakin kecil watt yang dikeluarkan kalau menggunakan ini sahabat ya. Ini bicara masalah non polar ya sahabat ya. Non polar ini non polaritas, bisa dibolak-balik. Ampernya tergantung sama non polar ini. Jadi kalau kita mau menyalakan sebuah LED, kalau kita menggunakan non polar seperti ini, yang kita kejar di sini sahabat,
Ini yang kita kejar non polarnya untuk mengikuti watt ini ya. Nanti ampernya akan mengikuti. Seandainya melebihi dari batas kemampuan ampere itu sendiri, itu berarti kapasitornya sangat bagus. Nah, di sini juga perlu sahabat ketahui bahwasanya untuk non polar ini ya, ini setiap 1 UF ini mewakili kurang lebih sekitar 4 watt. Ini 105 sahabat ya, saya pakai ini. Itu ya 105 J 400 volt. Ini yang saya pakai saat ini. Ini kurang lebih mengeluarkan sekitar 4 watt setiap 1 UF-nya. Karena ini bertoleransi, jadi ini bisa lebih bisa kurang sahabat ya. Bisa mungkin 4,5, mungkin bisa 3,5 watt. Seperti ini. Jadi ini nggak bisa ditentukan karena tergantung kualitas daripada non polar itu sendiri. Kalau sejenis tantalum mungkin bisa 4,5 sampai 5 watt per 1 UF sahabat ya. Itu. Kalau yang seperti ini ya taruhlah 4 watt lah kurang dan lebih setiap 1 UF-nya. Jadi ini yang akan kita coba menggunakan 105 J 400 volt dengan driver yang sama. Kita nyalakan kedua-duanya ini. Di mana perbedaannya sahabatnya. Dan nanti bisa sahabat simpulkan sendiri di mana kurangnya, di mana lebihnya, sahabat hitung sendirilah ya. Saya kira lebih paham. Jadi 6 volt ini 150 mA. Kalau 9 volt 100 mA. Sama-sama 7,2 volt ya. Sama-sama 7,2 volt antara 6 dengan 9 volt ini DC. Nah, nanti wattnya pasti akan berbeda karena miliampernya yang membedakan. Oke, kita coba. Kita gunakan yang 6 volt dulu sahabat. Ini 6 volt. Sudah tulis ya, 6 volt ini. Ini sudah saya kasih kabel. Kita menggunakan 105J. Nah, ini sudah kita pasang ya. Nah, kita kesanakan. Kemudian nanti kita lihat dari sini aja. Ini yang kita lihat ya. Dari sini aja lah. Nah ini. Kemudian ini kita jepit. Ini harus bolak-balik, ini harus bolak-balik. Ingat, kita menggunakan 105J 400 volt. Ini kurang lebih sekitar 3-4 watt ya sahabat ya. Berapa yang akan dinyalakan ini nanti? Ini kurang lebih sekitar 7 watt sahabat ya dalam hitung-hitungannya tadi yang sudah tertulis di sini ya. Nih. Kita lihat dari sini sahabat ya. Kita baca dari situ. 2,54 miliampernya 0,06 ampere. Jadi kurang lebih sekitar 0,6 ampere sahabat ya. Sedangkan yang 6 volt ini seharusnya 0,15. Ini maksimalnya sahabat ya. Nah, itu 2,5. Nah, kemudian setelah 2,5 kita pindahkan yang sebelah sahabat ya. Ini yang 6 volt. Kemudian kita pindah yang menggunakan 9 volt. Ini kita gunakan 9 volt, kita colokkan 3,36. Jadi selisih sekitar 1 wattan sahabat ya. Ini selisihnya. Jadi lebih terang yang menggunakan 9 volt. Miliampernya sama 0,06 miliampere. Wattnya berbeda karena miliampernya berbeda. Jadi semakin besar untuk miliampernya, maka semakin kecil watt yang dikeluarkan dengan driver yang sama menggunakan non polar sahabat ya. Oke. Kemudian kita double. Karena ini menggunakan 1 UF ya, kurang dan lebih ini hanya mengeluarkan sekitar 4 watt kurang dan lebih ya, karena bertoleransi bisa 3 bisa 4. Kita akan menggunakan 105 juga ya. Ini di paralel ya sahabat ya, bukan di seri. Jadi ini di paralel.
Saya menggunakan driver ini, driver yang biasa kita gunakan. Ini 105, ini 105. Ini kurang lebih sekitar 7 watt kalau mau mengeluarkan sahabat ya, ataupun 8 watt mewakili. Jadi ini sama dengan 2 UF ya. 2 UF berarti sekitar 8 watt. Sedangkan di sini 7 watt sahabat ya. Ini kita lihat berapa yang dikeluarkan, kita colokkan di sini ya. Senil. Nah, sekitar 7,12 watt sahabat tuh. Miliampernya naik jadi 11. Nah, ini yang tidak benar sahabat ya. Miliampernya kebesaran 0,11. Ini miliampernya terlalu besar dan ini harus dikurangi 0,11 ampere. Nah, ini kelebihan sahabat ya. Ini kelebihan miliampernya. Ini harus menggunakan 10. Nah, ini harus dikurangi sahabat ya. Harus dikurangi. Nah, ini sebagai contoh aja sahabat ya, karena tidak ada kapasitor nonpolar yang pas. Kalau yang pas ini ya sekitar 185 sahabat. Kalau 185 mengeluarkan sekitar 7 watt. Nah, itu. Ini sebagai contoh. Nah, ini kalau wattnya sudah mumpuni ataupun sudah pas. Ini ya wattnya sudah sesuai, cuman di sini miliampernya yang kebesaran. Nah, ini harus dikurangi nonpolarnya. Karena apa? Kalau kita mengejar watt ya, kita harus mengikuti ini nonpolarnya sahabat ya. Ataupun bahasa lainnya gini. Kalau kita mau mengejar wattnya, yang kita rubah nonpolarnya sahabat, tapi jangan sampai lupa melihat miliampernya. Berapakah kiblat yang mengeluarkan miliampere ini? Kalau ini 100 miliampere berarti 0,10. Ini sudah maksimal kalau mau awet. Kalaupun 0,11 ataupun 11 miliampernya ini masih mampu sahabat ya, cuman keawetannya berkurang. Ini jelas seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita ganti, tetap menggunakan 2 bah nonpolar. Kita akan gantikan yang di sini tadi mengeluarkan kurang lebih sekitar 2,5 berapa ya, 3 watt kurang sahabat ya tadi ya. Nah, setelah kita gunakan 2 bah nonpolar, dia mungkin akan naik 2 kali. Nah. Oke, ini yang 6 volt. Sudah kita colokkan yang 6 volt. Kemudian kita akan baca dari sini. Ini ya, naik jadi 6 watt kurang sahabat. Nah, miliampernya 0,12. Kalau ini masih di bawah miliampernya sahabat, karena yang 6 volt ini miliampernya 0,15 ataupun 150 miliampere, harusnya 15. Sahabat bisa lihat di sini ya, untuk miliampernya kelihatan ya ini. Kalau ini menggunakan 1,5, ini kemungkinan sudah 7 watt. Nah, bagaimana cara menaikkan? Ya kita ganti untuk nonpolarnya ini sahabat ya. Nonpolarnya ini kita ganti, kita kejar, kita ikuti ke atasnya. Yang penting hitungannya ke dalam 1 UF itu kurang lebih sekitar 4 watt. Nah, kita hitung ke sana aja. Kan gitu. Mungkin ini sudah sedikit membantu ya buat sahabat ya. Jadi ini sangat berbeda. Jadi 6 volt dengan 9 volt ini sama-sama 7 watt dengan satu driver. Kenapa berbeda? Karena yang membedakan adalah miliampernya sahabat ya. Kalau ini tadi 100 miliampere mengeluarkan 7, sekian ya. Ini mengeluarkan miliampernya 11. Jadi ini kelebihan kalau mau dipakai biar awet. Meskipun ini bisa dan mampu sampai 120 kalau nggak salah ini sahabat ya, mampu. Cuman tingkat keawetannya kurang. Nah, kalau kita bisa nanti kita paskan yang 10. Kita gunakan 185 J 400 volt ini ya. Kita kejar untuk nonpolarnya untuk mengikuti ini. Gitu. Jadi nanti bisa disimpulkan sendiri buat sahabatku ya. Jadi kalaupun yang 6 volt ini sekian, yang 9 volt ini sekian, bisa diasumsi di nonpolarnya ini kita mainkan di nonpolarnya aja. Itu. Kalau kita mau mengejar watt,
kita rubah non polarnya, kita ikuti. Ini bicara masalah non polar ya sahabat ya, bukan masalah IC untuk non polarnya. Dan jangan lupa setiap kita menggantikan sebuah non polar ini harus kita ikuti dari miliampernya berapa. Kalau sesuai oke, kalau tidak sesuai jangan dipaksakan, nanti tidak awet ya. Karena sahabat banyak sekali yang menanyakan biar awet gimana ya. Kalau biar awet dikurangi miliampernya dengan wattnya dikurangi sedikit. Nah itu ya, ini menggunakan non polar, karena non polar ini banyak sekali di bekas-bekas lampu LED yang sudah rusak dan tidak perlu beli. Begitu juga ada di situ ya, untuk diodanya juga ada elko-nya, mungkin tinggal beli ya, sebagiannya kita ngambil dari rosok-rosokan. Jadi sahabat ya, ini jelas kalau menggunakan 6 volt dia akan segitu sahabat ya. Nih, hampir 6 watt, 0,12. Ini di ambang batas ya, 0,12 ini masih kurang 3 watt lagi kalau melihat dari miliampernya. Itu sahabat harus punya ini karena sebagai ukuran ini sahabat ya. Itu ya, ini saya balikkan ke sini lagi nanti biar sahabat tahu bahwasanya di sini adalah kelebihan miliampere sahabat. Itu karena ini non polar mengikuti dari arus up down arus. Kalau arusnya tinggi ya mungkin tinggi, ini 214 di kediaman saya sahabat ya. Kalau nanti 220 mungkin bisa jadi miliampernya naik tinggi, wattnya lebih tinggi lagi. Nah gitu ya, ini kita colokkan yang di sini ya. Tuh 7,16 miliampernya 0,11. Nah, ini kelebihan beban miliampernya meskipun mampu ya. Oke, nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya sahabat ya. Kita berbagi bersama, nanti insya Allah akan saya bahas sedikit-sedikit. Dari mulai ini mungkin berapa watt lagi saya akan coba untuk menerangkan sahabat-sahabat sekalian ya, supaya biar paham aja. Kalau sudah paham, saya bisa, sahabat bisa ya, semua jadi bisa. Terima kasih ya sahabat, mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kurang dan lebih kalaupun ada salah kata dan salah ucap, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.